Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimar Sudaryanto dengan NIM F1G12226, dan di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang kedua dan ketiga dari web semantik. Mana langsung saja ke tugas yang kedua itu, soalnya adalah sini 4.6 latihan. Itu bagaimana agar kita dapat mempresentasikan graph referensi untuk 3 table berikut dalam bentuk RDF skema. Yang kemudian pertama adalah soal ini itu berfokus pada modul data untuk mahasiswa KRS dan mata kuliah serta hubungan diantaranya, nama yang mana filenya nanti kita akan buat. Seharusnya di sini tugas 4.6, tapi saya tulis tugas 2 nomor 1. Nah, langsung saja, kode ini mendefinisikan 3 kelas utama, yaitu mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Hubungan antar tabel ini direpresentasikan menggunakan OWL Object Property seperti memiliki KRS, mahasiswa memiliki KRS, dan berisi mata kuliah yaitu KRS berisi mata kuliah seperti NIM, nama, SKS direpresentasikan dengan OWL Data Type Property, dimana bagian terakhir adalah instansi data dari tabel-tabel di soal, menunjukkan bagaimana setiap individu, misalnya mahasiswa harmonisasi, merupakan instansi dari kelas tertentu dan memiliki nilai untuk propertinya. Lalu masuk saja kita ke tugas 2 nomor 1. Nah, di sini dapat lihat saya kelas dari ada kelas KRS, kelas mahasiswa, dan kelas mata kuliah. Lalu di sini untuk propertinya, yang mana properti berisi mata kuliah di sini. Lalu ada properti dari memiliki KRS dan properti mengambil mata kuliah, yang mana itu domainnya mahasiswa. Mana untuk memiliki KRS itu domainnya mahasiswa, dan juga berisi mata kuliah itu domainnya KRS dan range-nya itu mata kuliah. Lalu di sini ada data dari nomor 1 ini, dimana untuk kita lihat bahwa mata kuliah ini ada mata kuliah jurus terbang, ada mata kuliah jurus makan, dan sebegitu juga dan KRS dan juga mahasiswa. Nah, mungkin kurang lebih untuk nomor 1 itu sudah selesai. Lanjut saja kita ke soal nomor 2. Sini nomor 2 itu sebuah perusahaan perkapalan yang ingin memulai armada kapal dapat berstatus deploy in service, deploy in service, out of service. Didefinisikan RDF skema yang dapat digunakan untuk mendefinisikan data RDF sebagai representasi tabel kapal. Lalu contoh definisi RDF berdasarkan RDF skema yang telah didefinisikan tersebut. Nah, di sini dapat lihat bahwasanya ada tabel kapalnya. Kemudian kita mulai di RDF skema yang mulai dari kelasnya dulu. Di sini ada kelas kapal. Kemudian di sini ada propertinya. Propertinya menggunakan top object property. Lalu datanya dari propertinya itu di sini kita dapat ada komandan seperti atribut-atributnya, lalu ada tanggal peniadaan, tanggal penonaktifan, lalu ada tanggal pelayar perdana, dan juga ada nama kapal, lalu ada tanggal keberangkatan berikut, mana sudah sesuai dengan atribut dari tabel kapal tabel ini yang sesuai dengan soal. Lalu berikan contoh definisi RDF. Nah, untuk definisi RDF-nya itu sudah jelas maksudnya. Untuk datanya, data propertinya, lalu kelasnya, kemudian datanya, data individualnya. Pada di sini ada kapal Berengeria, lalu ada kapal Constellation, kapal Titanic, kapal K. Nah, ini kapal K, kapal Titanic. Nah, kapal Titanic dapat dilihat maksudnya komandannya adalah Smith, Titanic, kapal yang perdana,
dan tanggal peniadaan. Nah, sudah jelas sebenarnya mulai dari RDF skemanya, lalu definisi RDF berdasarkan RDF skema yang tadi sudah dibuat. Jadi untuk nomor 2 sudah selesai, mana lanjut kita ke nomor 3. Bagaimana kita dapat secara otomatis mengklasifikasikan setiap kapal ke dalam subkelas tertentu bergantung pada informasi tabel kapal. Lalu jika kapal memiliki pelayan perdana, maka kapal termasuk ship deployed ship. Jika kapal, nah di sini pengklasifikasian untuk nomor 3 dan 4 itu 4 subkelas baru itu dibuat pada subkelas dari kapal. Yang mana itu kan di sini mengklasifikasi kapal ke dalam subkelas tertentu bergantung pada informasi tabel kapal. Yang mana nanti kita ke kelas ini. Nah, kita lihat kelasnya. Nah, di sini ada subkelas dari 3 kapal ya yang diminta oleh soal nomor 3 itu deployed ship, lalu ada in-service ship, kapal elemen, kapal yang dikirim, dan ada kapal yang dikirim, lalu ada kapal yang beroperasi. Nah, kapal yang berangkat ini termasuk in departing ship. Nah, yang mana itu untuk kapal yang memiliki jalur keberangkatan berikut itu yang nilainya itu bersifat true. Lalu di sini untuk propertinya mungkin sama saja seperti yang karena satu file. Lalu untuk datanya di sini yang menarik, bahwasanya dapat dilihat bahwasanya jika kapal memiliki pelayanan perdana, maka kapal tersebut ship deployed ship. Nah, in service, out service, non service, in service. Nah, kapal departing ini termasuk deployed ship yang mana itu memiliki pelayanan perdana gitu. Karena di sini itu deployed contoh departing itu juga memiliki pelayanan perdana. Lalu di sini jika keberangkatan berikut terisi itu maka termasuk in service ship. Nah, keberangkatan berikut. Nah, di sini pelayanan perdananya itu ada. Lalu untuk ship out of service ship di sini jika memiliki tanggal penonaktifkan atau tanggal peniadaan maka termasuk ship out of service ship. Mana di sini sudah benar memiliki tanggal penonaktifkan untuk contoh out of service. Lalu untuk nomor 4 juga saya rasa sudah jelas, maksudnya sini contoh departing itu memiliki pelayanan perdana dan memiliki jadwal keberangkatan yang true, yang mana itu sudah otomatis diklasifikasikan sebagai kapal yang ship yang departing ship gitu. Jadi mungkin kurang lebih itu saja untuk tugas yang kedua, yaitu untuk membahas tentang 4.6 latihan 4.6. Kita lanjut ke tugas nomor 3, dimana itu ada di halaman baiklah, di sini adalah untuk tugas yang ketiga, yaitu latihan 5.5. Nah, latihan 5.5 ini ada 3 soal kurang lebih, dan soal ketiga ada sub soalnya itu ABC. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan fungsi dan manfaat apa yang diambil
untuk beberapa perintah SPARQL seperti describe, ask, dan construct. Dalam kasus seperti apa ketiganya digunakan? Yang pertama, describe. Describe ini fungsinya itu mengambil deskripsi graf dari satu atau lebih dari sumber daya, resource teori yang ditentukan. Ini memberikan profil dari sumber daya tersebut, termasuk semua triple yang melibatkan sebagai subjek atau objek, dan kadang-kadang juga triple yang melibatkan seperti properti kelas trait, yang mana manfaatnya itu seperti eksplorasi data, berguna untuk memahami struktur data yang tidak dikenal, atau ya semua properti, dan juga gunanya itu untuk debugging juga bisa. Lalu kapan digunakan? Ya ketika kita ingin mendapatkan gambaran umum tentang semua informasi yang tersedia tentang suatu entitas, misalnya semua properti dan nilai sebuah buku seorang individu, yaitu atau sebuah organisasi. Yang mana yang kedua itu AS. Fungsi AS ini itu memeriksa keberadaan pola triple tertentu dalam graf RDF. Hasilnya adalah boolean atau true atau false. Lalu manfaatnya itu untuk validasi keberadaan, mana efisien untuk memeriksa apakah suatu kondisi atau fakta ada dalam data tanpa perlu mengambil data itu sendiri. Mana kapan digunakannya itu yaitu ketika untuk memverifikasi apakah suatu entitas dari properti tertentu ada misalnya apakah ada buku yang ditulis oleh John Doe, atau mungkin apakah Alice mengenal Bob. Kan itu ada dua pilihan, ya atau tidak. Kurang tahu. Kan tidak mungkin. Itu ketika Anda memberi jawaban ya atau tidak, itu sudah suatu karya bukan data spesifik. Lalu yang ketiga adalah construct. Construct ini berfungsi membuat graf RDF baru satu set triple dari pola query. Bagian kasar kan menentukan pola graph yang akan dibangun dari hasil where. Mana manfaatnya itu bisa untuk transformasi data, mengirimkan data untuk mereorganisasi, mengkombinasi atau mengekstrak data dalam format RDF yang berbeda. Ini manfaat lainnya adalah integrasi data atau data export charge. Lalu digunakan itu ketika Anda ingin membuat graf RDF baru dari data yang sudah ada, mungkin dengan mengubah OE property atau menambahkan triple inference. Kemudian adalah soal yang kedua, berikan perintah insert untuk menambahkan suatu objek dosen baru, yaitu pembaca sendiri dalam lapangan data FOAF berikut ini. Itu FOAF name ini, lalu ada FOAF title, FOAF age, FOAF object, FOAF nodes. Asumsinya ini saya itu adalah FOAF name, lalu namespace-nya itu dia sebagai ya http gitu. http example.com contohnya. Lalu untuk dosen Budi Susanto itu adalah individu yang sudah ada. Sini tulisnya insert data. Insert data itu perintah yang digunakan untuk menambahkan literal ke graf RDF, di mana prefixnya mendefinisikan prefix untuk URI agar query lebih ringkas. Lalu ada bunyi for person, bunyi kelas individu, itu sebagai instansi dari kelas for person, mana for di sini ada for name-nya itu namanya sendiri, title mahasiswa. Lalu di sini ada for age, lalu ada properti ada homepage, title, age, dan name. Lalu ada juga di sini kita harus perhatikan for age itu penggunaan tipe datanya itu integer, itu XSD itu ya, integer. Mana FOAF known dosen Budi Susanto menunjukkan bahwa individu ini memiliki hubungan FOAF known dari individu dengan individu dosen Budi Susanto. Itu FOAF known.
yaitu menghubung bahwa individu ini memiliki hubungan dengan individu dosen. Lalu kurang lebih itu adalah penjelasan tentang soal nomor 2, yang mana nomor 2 ini sudah jelas. Lalu kita lanjut ke 3. Nah, diberikan dekorelasi turtle di bawah ini. Nah, dekorelasi turtle-nya adalah seperti ini. Mungkin kurang jelas kalau dilihat pada soalnya. Nah, kita langsung saja ke soalnya, yaitu A. Yang mana A-nya di sini tuliskan prefix yang lebih lengkap berdasarkan definisi turtle tersebut. Dari deklarasi turtle yang diberikan, ada beberapa prefix yang sudah jelas dan beberapa yang tersirat atau umum digunakan dalam konteks ini. Yang mana di sini disuruh tuliskan konteks yang lebih lengkap dari definisi tersebut. Nah, di sini adalah sekumpulan prefix. Nah, dapat dilihat biasanya ada beberapa set prefix ini, ada 1, 2, ada prefix X, small, FOAF, XSD, RDF, RDS, OEC, DC. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing itu digunakan tetapi di masing-masing dibuat sendiri. Jadi prefixnya yang digunakan tetapi tidak dideklarasikan di awal potongan kode turtle itu yang mana dari yang ini itu tidak lengkap. Jadi prefix ini itu harus disertakan, yaitu seperti RDFS dan AOL itu harus sering disertakan sebagai praktik baik dalam ontologi, meskipun tidak eksplisit digunakan dalam triple contoh ini. Lalu untuk yang kedua, itu tuliskan query Sparkle untuk mendapatkan semua person baik yang punya ataupun tidak untuk FOV name atau FOV nickname. Nah, di sini kita disuruh buat tulis Sparkle. Nah, Sparkle-nya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk person of di sini udah berdiri select person name nickname where, mana itu person of person untuk mencocokkan semua individu yang merupakan person. Lalu di sini ada optional person name. Ini akan mencoba mencocokkan name untuk setiap person. Jika ditemukan nilai akan terikat ke name-nya, jika tidak, name akan tetap tidak terikat atau bersifat null. Lalu ada optional lain di bawahnya lagi tuh sama seperti ada, tetapi untuk FOAF nickname. Yang kedua, yang pertama tadi kan untuk name, yang kedua itu untuk nickname. Hasilnya akan mencakup FOAF person dengan kolom name dan nickname yang bukan kosong jika versi tersebut tidak ada untuk individu tertentu. Lalu soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini tuliskan query Sparkle untuk mendapatkan objek person yang punya nickname bahasa JP. Nah, untuk query Sparkle objek person yang punya bahasa JP, di sini dapat lihat untuk pertama adalah yang di sini adalah person of person. Itu memastikan bahwa person adalah instansi dari person. Yang mana yang person nickname itu untuk mencocokkan individu person yang memiliki properti nickname dan nilai nickname yang dibawa dari person of person. Nah, filter nilai nickname yang dibawanya lagi ini adalah kondisi filter yang untuk memastikan bahwa nilai tanda tanya di sini itu memiliki tag bahasa JP, fungsi lang itu mengekstrak tag bahasa dari literal ke tag bahasa. Nah, kurang lebih itu adalah objek person yang punya nickname bahasa JP.
Untuk menganalisis teks bahasa dari literal, eh, dari bahasa bahasa dari literal berteks bahasa. Hmm. Jadi kurang lebih itu penjelasan dan presentasi saya mengenai tugas ketiga. Saya sekian dari saya, saya tutup dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.